Ya, bertemu lagi, senang sekali bersama dengan orang tua dan juga para pendidik di dalam channel anak dan remaja. Kita bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadiran selalu setia rekan-rekan sekalian untuk dapat hadir di dalam channel anak dan remaja. Kita ketemu lagi ya sampai saat ini. Kita bersyukur beberapa video sudah diposting di channel anak dan remaja ini, mulai dari firman Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, curhat tentang pelayanan anak dan remaja, dan juga di dalam ngobuk ya, ngobrol tentang buku. Nah, hari ini kita bersyukur kita kedatangan, sebenarnya ini sudah ada dua Bu Desi ya. Nah, yang kemarin kita sudah menyaksikan atau kita juga sudah bersama-sama membahas satu tema, yaitu pelayanan kepada anak special need yang disampaikan oleh Ibu Daisy Sanger. Nah, pada saat ini kita ketemu lagi dengan Ibu Desi yang satunya, tapi biasa dipanggilnya Bunda Desi. Kalau yang tadi Ibu Daisy, yang ini adalah Bunda Desi. Saya akan bacakan uh, apa saja yang perlu kita ketahui tentang Ibu Desi. Biasanya Ibu Desi ini nama lengkapnya Nur Desi EY. Nah, nanti tanya langsung EY-nya apa, Tompodung, SH ya, seperti itu. Dan saya bacakan sebagai Bu Desi sebagai trainer PAUD dari awal berdirinya PAUD tahun 2001 sampai dengan pensiun 2018 di Direktorat Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud, dan juga saat ini masih terus bermitra menjadi trainer dengan MPK dan juga PPMT tentunya waktu itu bersama-sama dengan saya sebagai tim PAUD MPK sampai sekarang. Dan yang lebih penting lagi juga melayani di gereja, melayani anak, remaja, pemuda, orang tua, dan lansia. Wah, lengkap ini ya Bu Desi ya. Kita bersyukur sekali untuk hal ini, dan ini merupakan satu hal yang tentunya membanggakan gitu. Membanggakan kenapa? Karena Bu Desi di usianya yang sekarang bisa melayani, bisa dikatakan lintas generasi seperti itu. Nah, hari ini kita akan berbicara satu tema yang spesial sekali, yaitu bagaimana para remaja dan pemuda ini yang sekarang hidup di era globalisasi. Nah, bagaimana para pendidik dan juga orang tua menghadapi remaja dan muda-mudi kita dalam mereka menyikapi globalisasi ini. Nah, bagaimana kita melayani anak-anak, remaja dan pemuda itu. Seperti itu kira-kira ya tema kita. Dan saya tadi sudah memperkenalkan Bu Desi, dan kita mau sapa dulu untuk kehadiran Bu Desi. Kalau saya ini di tengah-tengah rumah pohon, Bu Desi di tengah-tengah sawah. Kita akan sapa dulu. Bu Desi, apa kabarnya? Selamat datang Bu di Oh, channel Anak dan Remaja Bagi Kristus. iya, terima kasih. Saya menyapa di sini luar biasa. Selamat pagi, Shalom. Shalom Bu. Nah, halo. Halo. Hai, hai, luar Hai hai. biasa. Halo. Itu sapaan manis dari Bunda. Halo. Nah begitu Lepas ya Bapak Ibu. dengan hai dan halo. Terima kasih mungkin Ibu. Jadi Kasih. kalau tadi kita perkenalkan Bu Desi ini lebih senang dipanggil Bunda, makanya karena Bunda Pak yang biasa melayani di PAUD juga, sehingga sapaannya itu adalah sapaan yang ceria. Hai hai apa kabar dan sebagainya. Begitu. Tanpa berlama-lama Bunda Desi, kita kan langsung memanggil Bunda Desi. Bunda Desi yang sekian lama melayani di Kemendikbud ya, sampai pensiun. Wah, itu luar biasa sekali ya. Bisa setia Tuhan tempatkan di tempat di mana bersama-sama dengan para pendidik di negeri ini, khususnya di Kemendikbud untuk melayani dalam bidang pendidikan. Nah, sekarang kita bicara tentang zamannya ini sudah beda ya Bun, dengan zaman Bunda dan zaman saya. Seperti itu, kita beda generasi sebenarnya. Tapi yang mau tidak mau kita menghadapi ini eranya era globalisasi. Era yang dulu kalau misalnya kenalan
pakai surat-suratan, bertemu. Sekarang nggak usah bertemu muka, entah di mana-mana gitu ya, di negara, di tempat yang terpencil sekalipun anak-anak kita bisa berkenalan. Begitu juga derasnya informasi yang masuk, seperti itu Bun ya. Begitu derasnya informasi yang masuk melalui media sosial, melalui berbagai media-media canggih dan sebagainya. Nah, bagaimana anak-anak yang hidup di masa dulu tentu berbeda di zaman sekarang ini. Mereka pasti lebih canggih, mereka pasti lebih bisa mengutik-ngutik banyak kutak-kutik banyak alat-alat canggih dibanding dengan kita. Nah, mari kita mau dengar sedikit dari Bunda Desi, kira-kira tema kita pagi ini tuh secara garis besar mau berbicara apa, dan nanti kita akan melihat apa solusi yang bisa kita tempuh bagi para orang tua dan pendidik menghadapi anak-anak kita di zaman ini, dan apa hal yang bisa kita kerjakan seperti itu. Nah, saya mempersilakan Bunda Desi untuk memberikan wawasan kepada kita. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Ibu Lili. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan ini hal-hal yang sangat luar biasa, sangat urgent buat kita. Karena membina anak-anak remaja ini luar biasa. Karena begitu banyak, kadangkala mereka-mereka itu lebih pandai pada kita. Beda dengan zaman dahulu ya. Kita menatap wajah anak-anak kita, dia langsung menunduk. Tapi sekarang bahkan dia bisa melotot, luar biasa, bahkan apa yang bisa dibuat. Nah, untuk itu mari kami ada sedikit PowerPoint yang akan kita sama-sama belajar di sini. Kita memperkaya buat khususnya orang-orang dewasa, orang tua, bahkan seluruh anggota keluarga yang baik. Baik, nah kita kembali lagi bagaimana dan seperti apa untuk menerima melayani anak-anak remaja untuk menjelang dewasa. Kita kembali lagi kepada keluarga itu sendiri. Kita semua harus melandaskan kepada firman Tuhan. Ya, kita tidak lepas dari itu. Kenapa? Melalui firman Tuhan itu semua pergumulan yang ada dalam rumah tangga kita khusus untuk menghadapi anak-anak kita itu tidak lepas jawabannya ada di sana. Jadi bagaimana anak-anak itu apa yang harus dilakukan, harus kita perbuat semua teladan perilaku kita, baik melalui bicara, baik melalui tingkah laku kita, semua tidak lepas melalui keluarga itu sendiri. Nah, itu tidak lepas dari firman Tuhan itu sendiri. Semakin kita diperkuat oleh iman kita, semakin diperkuat dengan doa kita, semua dapat teratasi dengan baik. Jadi di sini kita melayani anak-anak bukan hanya sebagai hal yang biasa, tapi kita lakukan yang terbaik. Bukan hanya baik saja, semua baik, ya, semua bisa. Tapi yang terbaik itu tidak mudah. Kita berikan yang terbaik itu sulit. Tapi bagaimana melandaskan firman Tuhan itu akan mudah. Kita kembali lagi dengan keadaan. Ternyata anak-anak pada saat-saat ini itu berbeda dengan yang dulu. Yang dulu itu seperti mana apa yang dikatakan orang tua A, dia kadang mengikuti A. Tapi sekarang tidak lagi sayang. Apa yang terjadi? Mengatakan A, referensinya banyak sekali. Kalau perlu B, D, C, C. Hanya satu penggal kata, bisa 10 kata yang dia bisa ucapkan. Seperti ini mama dan sebagainya. Jadi bagaimana kita sebagai orang dewasa, khususnya orang tua, bahkan kita harus lebih pandai lagi. Lebih pandai lagi untuk mencari pengetahuan yang ada. Di mana, jangan kita, apa suatu saat nanti mungkin di dalam yang nanti sebentar, dia mau bertanya, lalu kita apa yang harus kita jawab? Kita harus lebih pandai lagi untuk menjawabnya. Apalagi hal-hal yang membuat kita pening, luar biasa. Tapi dengan kondisi pada saat sekarang ini, apa yang tidak bisa kita dapat? Dengan teknologi yang begitu canggih, yang modern itu apa yang tidak bisa dapat. Bahkan anak-anak kita lebih pandai. Ya, kadang-kala apa seperti ini, apa ini? Tunggu, kenapa cepat-cepat? Mama itu tidak tahu nggak seperti itu. Itu anak-anak
anak-anak kita itu luar biasa. Jangankan anak-anak remaja. Anak remaja itu usia berapa ya? Mau menjelang SMP kah? Anak SD aja sudah pandai, PAUD aja yang usia 6 tahun, 5-6 tahun, dibekali oleh mamanya suatu hal-hal yang canggih. Luar biasa. Sayang, apa yang bisa mama lakukan ini? Sementara mama bicara, tapi dengan asiknya dia mereka lakukan. Tapi semua maaf, ini panjang cerita kalau untuk menghadapi bagaimana, apa ya, jaket-jaket apa itu. Pokoknya semua digital yang luar biasa, media-media yang luar biasa. Itu semua kita berikan kepada anak-anak kita yang terbaik. Melalui apa solusinya? Berikan batas waktu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Bahkan pada saat usia remaja pun menuju pemuda nanti, toh mereka dengan melakukan hal-hal yang terbiasa yang orang tua lakukan, semua yang kita lakukan ini semua ada batas-batas yang kita perbuat. Tidak boleh dengan semena-mena. Oke, dengan batasan boleh. Pada saat ini kita lakukan daring, semua dipegang. Tapi mohon maaf, setelah itu mari kita memperkenalkan kehidupan bersosialisasi. Nah, jadi seluruh area rumah tangga kita, bahkan lingkungan sekitar kita, bahkan ke masyarakat luas, itu pun kita membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Bukan hal-hal sementara sedang asiknya, sedang asiknya seperti itu. Apa yang mereka lakukan? Bahkan saya pernah berjumpa dengan teman-teman. Sementara kita mau reuni, bertemu dengan teman-teman, tapi apa yang terjadi? Mereka apa ya? Dia pegang semua yang dia punya dan tidak ada terjadi komunikasi, rekonsiliasi, apa semua tidak ada. Wah, apa yang terjadi semua? Membisu. Senang dengan dunianya sendiri. Jadi mari hati-hati dengan melakukan seperti itu, berikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Nah, kembali lagi di dalam keluarga. Ternyata yang kita perlukan untuk menghadapi anak-anak remaja itu ada 8. Kami berikan di sini, diantaranya ada 8 yang bisa kita berikan buat anak-anak. Apa? Pertama, kita sebagai orang tua tidak lepas sebagaimana yang difirmankan dan dilandasi oleh firman Tuhan. Kita sebagai orang tua, papa, mama, papa, itu semua sebagaimana adanya di dalam firman Tuhan. Kemudian diantaranya ada apa? Ada kasih di sana. Munculkan kasih, itu tidak boleh tidak. Kasih seperti apa? Ya, kami tidak panjang lebar menjabarkan melalui firman Tuhan, tapi nanti bersama-sama boleh ya. Ada di mana itu mengenai keluarga, ada di Kolose, di Roma, dan di Galatia. Kita munculkan, kita lakukan setiap saat, setiap hari komunikasi itu adanya munculkan kasih. Kasih seperti apa? Seperti ya, bicara yang boleh, manis, bahkan intonasinya juga. Perilaku kita, gerak-gerik kita, bahkan mimik kita sekalipun, kita belajar. Jadi tidak. Mari, jangan munculkan buat anak kita menjadi rasa takut. Jangankan rasa takut untuk bicara. Untuk melihat saja merasa takut. Ini serem mama, ini kita jangan dekati dulu deh. Jadi mari, kita tanamkan keseharian kita, selalu kita gembira. Saya selalu dengan anak-anak itu selalu kita berusaha ada senda gurau di sana. Semua kita lakukan dengan keceriaan yang ada, ya. Ada kedamaian di sana, ada keceriaan yang ada di sana, semua ada. Karena apa? Karena munculkan kasih. Jangan munculkan dengan geram, jangan munculkan dengan bahasa kebun binatang dan sebagainya. Mari kita tanamkan semuanya pada anak-anak. Jadi anak-anak kita itu dengan senangnya untuk bicara, bertatapan, bersentuhan, dan sebagainya. Biarkan saja. Mari kita berikan yang terbaik. Jangan munculkan akar pahit.
Jangankan kata-kata, dengan sentuhan saja. Mama, dia datang-datang tiba-tiba berpelukan, mama, aduh kenapa sih ini mama, dan sebagainya, bla 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 bla. Itu suatu hal yang membuat anak bukan apa-apa. Kenapa ya hari ini mama tidak mau, hari ini mama tidak mau bercengkrama dengan aku? Itu muncul pertanyaan. Kenapa? Jadi mari, jangan menimbulkan penolakan walaupun hal yang sama sebenarnya, yang kecil sekali. Jadi mari, bukan buat anak itu menghadapi anak dalam kondisi apapun dengan sifat itu baru sentuhan. Apalagi kalau ucapan sedikit pun anak akan tertanam di lindiknya. Wah, coba sekarang kita perhatikan. Kita sebagai orang dewasa sekalipun, sebagai ibu, sebagai bunda di sini ya, sebagai oma, apa yang tertanam itu tidak lepas dari hal-hal yang negatif. Selalu diingat. Tapi hal-hal yang positif mudah akan terbuang. Betul tidak? Kalau cerita soal itu banyak sekali. Tapi mari kita lihat kembali lagi. Jadi mari ya, kita tekankan di sini adalah keharmonisan dalam rumah tangga bersama-sama. Di sana ada apa? Ada kebersamaan di sana, ada berbagi, saling mendukung dan saling menopang. Yang kedua, berikanlah kasih sayang yang sama kepada seluruh anak-anak kita. Ya, jadi mari jangan kita membandingkan satu dengan yang lain, apalagi di rumah saya. Mohon maaf, apalagi mengatakan hal sesuatu dengan memunculkan kata label fisik apalagi jangan munculkan kata-kata, menimbulkan kata-kata. Hai, masih boleh kalau dibilang, cantik, cantik, sayangku. Kalau sayangku masih boleh ya, ada kebersamaan saya. Sayangku, kok aku dipanggil cantik, yang ini tidak. Bahkan cantik dengan Ayu sama. Cantik, Ayu. Jadi bang, maaf, jangan munculkan kata-kata yang saling berbeda. Kita pukul rata saja. Ayo sayang, bagaimana hari ini? Kita sudah makan bersama? Mari. Mari kita kumpul, bla bla bla. Jadi mari kita memberikan penyapaan yang enak buat kita anak-anak kita. Ya? Jangan munculkan pembandingan dan sebagainya. Apalagi pilih kasih. Kita semua berbagi di sini sama rata, sama kita berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Walaupun dari sisi apa? Kata-kata. Walaupun dari sisi apa? Pembagian makanan. Mari. Bahkan membeli sesuatu pun, ya, saya punya anak itu beda 4 tahun. Laki-laki, 2 laki-laki. Itu pun kami tidak ada perbedaan kita berikan. Apa yang terjadi? Seakan-akan anak itu kembar, tidak. Tapi kami berikan dengan bentuk yang sama. Saya contoh pakaian yang sama. Kita berikan yang sama dengan berbeda warna dan berbeda ukuran. Itu saja sudah mulai terasa ada yang merasa beda sedikit saja sampai sekarang. Mama, aku maunya warna itu. Oh, begitu. Padahal kalian tidak kembar, tapi karena kita selalu memberikan hal-hal dari yang awal itu seperti itu, dia ingin juga seperti ini pada saat ini. Jadi seperti itu saya. Jadi kita berikan segala sesuatu itu, mari jangan ada semua rata saja, sama saja kadang muncul. Kak yang sayang, mau adik begitu, sayang, mama punya anak 2, kita sama-sama, mama sayang semua, mama berikan sama-sama, tidak ada yang berbeda. Itu saja pun mereka masih ada komplain, apalagi tidak. Nah, jadi mari hati-hati sekali. Semua perilaku kita, teladan kita itu akan dilihat, dinilai oleh anak-anak kita. Jangan kita menilai diri kita sendiri. Mama ini baik loh, memberikan yang terbaik. Oh tidak. Ya, tapi dalam arti
biarkanlah mereka ya, mereka yang menilai. Tapi nanti kita lihat lagi yang pijakan yang beberapa lagi nanti. Jadi mari, apalagi mempunyai anak-anak kita yang sedikit ada kekurangan, mungkin kekurangan yang dikatakan, jangan kita memberikan semua sama rata, tidak ada pilih kasih untuk ada kekurangan dalam anggota, tidak ya. Dan ingat, berikanlah kepada anak-anak itu hal-hal yang positif, kata, perilaku kita dan sebagainya. Mungkin kita dalam hal yang sangat sederhana sekali. Setiap bangun tidur, halo, selamat pagi sayang, selamat, mama mau setiap mau berjalan mau kemana pun apa selalu mengatakan sapaan-sapaan yang manis untuk didengar. Pagi, selamat sore, datang selalu memberi sapa. Berpamitan, mama, aku mau pergi sekolah. Doakan aku ya mama. Oh, tadi kan sudah berdoa sama-sama. Kita semua suka cita hari ini. Dan hari ini kita semua dapat melakukan yang terbaik. Ibu guru seperti ini. Kalau di rumah seperti apa? Ya, pada saat pandemi seperti ini, lebih banyak yang dinilai. Ya, dari ucapan selamat pagi dari pagi hari, bahkan sampai mau tidur, pada saat makan bersama, kita berdoa sesudah dan setelah makan, semua dilakukan dengan hal-hal yang positif. Kata-kata yang indah. Walaupun kita mengatakan mau meminta sesuatu, katakan. Harus katakan minta tolong, terima kasih. Dan ucapan yang sangat tidak harus diingat dan tidak boleh tidak dilupakan. Kata maaf. Dan mengatakan saya, bunda, mama, sudah memakan pahit, getir, manis, dan sebagainya. Saya tidak mau mengatakan maaf. Tidak. Mari kita berikan kepada anak. Walaupun bunda salah. Oh, maaf saya. Mama hati ini mengatakan yang tidak baik pada kakak. Maaf. Atau ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh anaknya. Katakan, maaf sayang, kakak tidak boleh seperti ini, tapi harus seperti ini. Ingat, semua apa yang sudah dibicarakan kita bersama harus diingat. Ya? Tidak boleh begini. Nah, biasanya kami tanamkan itu anak-anak diawali pada saat keluar masuk rumah. Pada saat masuk rumah, apalagi sekarang, itu tepat ya. Ada cuci kaki dan cuci kaki. Bahkan sekarang lebih cuci kaki di tangan cuci muka. Karena diawali pada usia dini saya lakukan itu, dan usia remaja dia ikuti terus dan sampai sekarang ya belum pertama sudah menikah dia lakukan itu, bahkan dia lebih dengan cuci tangan. Tapi kalau anak yang kedua luar biasa, karena mulai agak sedikit longgar, mengatakan tidak secara terus-menerus. Apa yang terjadi? Setiap masuk, hai sayang, cuci tangan. Oh iya mama. Dan selalu diingatkan. Jadi berbeda ya. Jadi mari kita tanamkan segala sesuatu yang terbaik, hal-hal yang positif itu pada dasar usia dini. Nanti akan terbawa hingga dewasa. Remaja apalagi sampai usia yang lanjut ke ya. Jadi mari kita lakukan semuanya itu segini mungkin. Mungkin yang bertanya, oh bunda saya terlambat. Tidak ada. Jangan selalu memperuncing hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai mama papa lupa untuk mengatakan, tapi apa yang terjadi? Anak-anak itu tidak melakukan. Katakan, oh mama lupa waktu itu kasih tahu. Ternyata harus begini saya. Apa yang terjadi? Dia akan melekat di sini. Tidak. Dia akan lakukan putus-putus. Tapi kita terus mengingatkan. Jadi, lakukanlah belayan kasih kepada anak kita. Baik itu pria maupun wanita, mari kita lakukan belayan kasih, ucapan-ucapan yang menyenangkan itu tidak ada, saling membedakan. Tapi
semua kita berikan kebersamaan. Jangan kita memberikan kepada anak-anak itu hal-hal yang tidak jujur, bohong. Itu sejujurnya beda bohong itu bohong, jujur bohong itu sangat tipis sekali ya. Beda tipis. Kenapa? Nah, jujur. Sayangku hari ini kita harus mengatakan jujur. Di sini katakan harus mengatakan kepada anak-anak kita dengan jelas, tepat, tegas di sini. Ya, ya, tidak. Kita sebagai orang tua juga bukan berarti pakai urat dan sebagainya, tapi kita harus tegas dan tepat, jelas dan tegas. Jangan mengatakan hal yang kecil saja. Sayang, kalau ada Pak RT nanti tolong Bunda tidak ada. Bunda pergi, itu sudah mengatakan hal yang berbohong buat kita. Iya, kenapa kita tidak jujur mengatakan ya? Katakan sejujurnya. Nah, nanti mama mau pergi ke mall. Mama mau pergi ke sana. Dan bicara dengan anak-anak kita. Sayang, mama mau pergi ke sana. Tadi mama sudah bicara dengan ayah. Tak boleh, silakan saja. Tapi harus ada waktu. Katanya ayah 1 jam saja. Oke. Ya, jadi jangan mengatakan hal-hal yang membuat anak itu membingungkan. Nah, jadi kita perlu jujur kepada anak. Jangan mengatakan juga kepada anak, saya sekolahnya itu harus rajin sekolah. Jam segini, pulang jam segini, bla 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 bla. Tapi apa yang terjadi? Papa mamanya tidak bisa. Papa mamanya santai. Apa yang terjadi? Buka laptop. Pancuk di laptop. Nah, saat ini, pada saat itu nanti ya. Tapi sekarang sudah buka gereja dengan hal yang segalanya terbatas. Ya? Nah, seperti itu. Jadi, mari kita lakukan hal-hal itu yang tidak baik, kita tinggalkan. Semua ditiru, dinilai oleh anak. Apa perilaku orang tua, pembicaraan orang tua kepada kita anak-anak, semua itu ditiru dan dinilai. Mari Kak, mari kita berikan yang terbaik. Nah, di sini dengan segala kecanggihan yang ada pada saat ini, jadi sudah diungkapkan media, teknologi yang canggih, digital yang luar biasa, modern yang kita hadapi semua. Kita tidak bisa mengelak semua keberadaan. Semuanya ini untuk menopang kesuksesan juga masa depan anak-anak kita juga. Apa yang harus kita perbuat sebagai orang tua? Kita lakukan segala sesuatu itu semua. Bahkan kepada anak usia dini sekalipun luar biasa. Papa mamanya sibuk dengan kesibukannya sendiri. Luar biasa apa yang terjadi. Sementara pada usia dini itu memberikan pengenalan pada saat dulu itu dengan bersosialisasi. Masa-masa emas kita memberikan sosialisasi emosionalnya kepada anak-anak yang lain, seluruh anggota keluarga, bahkan siapapun yang ada. Tetapi kenapa pada saat ini saya harus berdiam diri, mengunci diri, diam di rumah, tidak mau kenal, tapi mengenal hal yang sangat canggih itu. Kenapa? Itu anteng katanya, anteng. Diam, tenang sekali. Mama sementara melakukan hal yang ini. Sudah lakukan itu. Apa yang terjadi? Itu akan terlihat setelah dewasa, remaja itu akan terlihat sekali. Terus dengan kesibukannya, dunianya sendiri. Apapun yang terjadi pada keluarganya, mamanya sementara sibuk dengan melakukan hal-hal yang perlu dibantu oleh anak-anak. Tapi apa? Sekalipun dengan suara yang nyaring, sayang, tolong bantu mama, papa, bla bla bla. Tapi dengan
enjoy dan asiknya dilakukan. Tidak bisa saya. Apa yang terjadi? Jangan pakai kurang. Mari kita hampiri anak itu. Saya coba pegang ini, bantu mama. Oh, bantu mama ya. Waktu itu kok mama bilang katanya sudah diam saja. Nanti bikin kotor dan sebagainya di mana. Jadi aku lakukan ini mama. Nah, mama lupa sekarang kita punya. Jadi semua mari kita berikan yang terbaik, semua punya aturan penggunaan cara menggunakan tersebut. Bahkan untuk untuk kesuksesan yang kedepannya nanti akan terpelajari dengan sendirinya. Ya. Jadi kita harus juga tahu apa yang terjadi di akhir lokasi di luar rumah tangga kita, di luar rumah kita, apa yang terjadi. Jadi kita saling peduli kasih juga di sana. Ya. Ada kasih di sana, kepedulian kasih di sana. Jadi kita tahu juga, bukan hanya melihat hal-hal yang ada di kita. Ya, seperti itu. Jadi semua ada. Nah, demikian pun bagaimana dengan adanya situasi seperti ini, anak tidak bisa dari melihat hal-hal yang tidak bisa kita pantau terus. Ya, sementara mama bekerja, papa bekerja, karena tidak ada aturan-aturan main yang diberikan kepada anak. Mari kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Jangan kita sebagai maaf, kadang-kadang kita sebagai pendamping, kami sebagai mama bicara santai, bisa gurau dan sebagainya. Tapi pendamping kita kadang-kadang karena bukan kata kadang-kadang anak-anak kita merasa takut dengan Papa. Oh, berikan keleluasaan anak untuk curhat, ya, untuk curhat. Bagaimana berikan yang terbaik buat anak, curhatnya itu duduk manis, dengarkan sebagai nasihat. Oh, anak-anak sekarang tidak seperti itu lagi, dia akan lari, dia lari. Pada saat lari apa yang terjadi? Komunikasi dengan mama. Itu anak muda. Sekarang begitu. Dibicarakan baik-baik, dia lari sekarang. Jadi mari, kadang-kala kita berbeda. Nah, saya cakap dengan mama. Buat papa sayang. Papa itu, ya seperti itu papa. Papa itu apa mama sayang. Papa mama itu lakukan semuanya ini yang terbaik buat. Mungkin karena kita membicarakan itu semua yang disampaikan itu tegas, jelas, lakukannya seperti itu. Kalau mama berbeda, mama seperti ini, ya. Jadi tidak perlu merasa takut, ya. Kalau papa itu seperti itu, mama itu seperti ini, ya. Baik. Mungkin kalau mama bersenda gurau di tempat tidur, di ruang tamu, di meja makan, setelah selesai makan kita bicara dan sebagainya. Bukan hanya papa mungkin bicaranya duduk manis, bicara yang lugas begitu seperti itu dan sebagainya. Mungkin anak zaman sekarang itu sulit. Kalau zaman dulu seperti Bunda lakukan, ya seperti itu. Bicara semua anak-anak nunduk. Anak sekarang apa yang terjadi? Kita lihat, saling memandang. Dulu memandang anak menunduk, sekarang saling memandang. Bahkan kadang, kalau saya punya anak yang pertama, itu kalau dilihat, itu di alisnya bergoyang. Apa yang terjadi? Mamanya bicara dengan tegas dan jelas, lugas dan sebagainya. Apa yang terjadi? Mamanya tidak dipercaya. Mama tidak marah. Kenapa? Mama pas bicara begitu, aku alisku suka begini, mama tertawa. Nah, disitulah kelemahan sebagai orang tua sebagai ibu. Ya, jadi hati-hati. Kadang-kadang begitulah anak-anak sekarang. Apa yang dilihat perilaku mama sudah. Jadi sayangku, lakukan itu dengan hal-hal yang pada
era seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Jangan kita munculkan, sekarang wifi ada ya saya, wifi berikan ada di ruang tengah, di ruang berkumpul keluarga. Di sana kita bersama-sama melihat, ada pendampingan di sana bersama orang tua, bahkan seluruh anggota keluarga di sana. Sama-sama lihat, sama-sama meresponi, mari. Jadi begitulah saya. Jadi semua hal-hal yang kita lakukan itu terpantau. Jadi hal-hal apapun yang kita berikan, kita akan terlihat. Apapun yang mereka tanya, apapun yang mereka responi, terjawab semua. Ya. Nah, jadi apapun yang terjadi mungkin di luar, di dalam, di area, dimanapun mereka lakukan, semua kita tanyakan dengan baik yang dia terima. Bahkan kadang, mohon maaf, kadang-kadang untuk memasak sekalipun kita saling komunikasi dengan dia. Selalu saya berangkat bekerja sambil memasak. Setelah pulang bekerja, masakan tidak dimakan. Oh, saya lupa. Saling berkomitmen. Ada kesepakatan di sana. Sayangku, kenapa makanan tidak dimakan hari ini? Kalian banyak bermain kah? Atau bagaimana dan bagaimana? Nah, so, apa yang kalian mau makan hari besok? Mama akan masak apa yang besok buat kalian bisa makan. Supaya habis. Mama supaya senang. Sementara mama cari uang, sementara mama masak sendiri, dan kita harus makan, tidak boleh buang-buang makanan. Sementara kalian tahu di sana seperti apa? Daerah-daerah yang terpencil, sulit untuk mencari makan, apalagi untuk memakannya juga apalagi sulit sekali. Jadi kita harus makan, semua harus kita makan habiskan, tidak ada yang tersisa. Baik, begitu ya mama dan sebagainya. Ya, berikan kata-kata hal-hal yang membuat, membangun, memberi motivasi buat kita. Ya. Baik, nah, apa yang terjadi pada yang kelima? Kadang-kadang semua penilaian anak-anak kita, semua perilaku kita sebagai orang tua dinilai. Anak-anak juga senang, anak-anak juga pernah mengatakan, orang tua, mama kita juga pernah mengatakan, sayang, kalau mau bermain, lebih baik di rumah. Daripada kalian bermain di luar, tidak tentu, mama tidak lihat, bla 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 bla. Mama lebih senang kalian main di sini. Oh begitu mama, mama kan juga boleh bermain di sini. Boleh, silakan saja. Senang sekali. Apa yang terjadi? Wah, kebetulan anak saya, Tuti, Budi, Jackson, dan sebagainya. Aku boleh nggak main ke rumah? Oh boleh, mamaku senang, lebih baik main di rumah aku. Di sana ada mainan pula, boleh. Halaman juga luas, di sana area di dalam, di luar luas. Mari kita boleh bermain. Mama ada teman-teman aku, mari kita sapa teman-teman. Oh mari sayang, mari kita bermain bersama-sama di sini. Di area sini ada Bunda sediakan. Di area luar juga ada. Berikan main semuanya ya. Nantinya pada saat setelah bermain ya, nanti cuci tangan, cuci kaki, dan sebagainya. Berikan aturan-aturan, main semuanya. Nanti Bunda akan berikan makan. Bunda akan buat makan-makan. Enak-enak, enak-enak. Pokoknya enak deh, ya. Oh iya, terima kasih Bunda. Mari kita sambut sebagai keluarga kita sendiri. Hal-hal yang menyenangkan buat kita bersama, ya. Apa yang terjadi? Apa yang sudah perilaku kita berikan kepada anak-anak, teman-teman mereka nilai semuanya. Kita nilai, oh, mampu senang menerima kita, bahkan memberi makanan buat kita. Oh, tempe goreng saja enak sekali pakai tepung, tempe mendoan, tahu dengan makanan-makanan sederhana, bakwan dan sebagainya. Senang sekali. Apalagi dikasih makan karena lapar, makan siang, sore dan sebagainya. Ya. Mari kita munculkan kebersamaan di sana, kita lakukan hal-hal yang menyenangkan. Jangan hanya bisanya, jangan
pula juga mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan, menimbulkan akar fight, mengolok-olok, kamu itu begini dan sebagainya, dan sebagainya. Ingat di sini juga, kalau memang ada hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak menyenangkan, tegur sapa dengan baik. Nah, tegur sapa dengan baik seperti apa? Jangan bisa ada dua kemungkinan di sini. Kita tegur sapa dengan baik pada saat dilakukan. Dan ada saatnya kita menegur anak-anak, kita panggil anak-anak, dan kita panggil, kita bukan bersembunyi, akan panggil dengan kita berbicara dengan dua anak. Itu ada saatnya. Ya. Jadi anak-anak itu akan senang. Oh, saya senang dihargai, saya senang diperhatikan oleh mama, orang tua. Hal-hal yang sangat sederhana anak-anak itu akan melihat. Jadi hal-hal seperti itulah ternyata anak-anak menyukai. Jadi apa yang tertanam dalam rumah tangga kita, dia lakukan di luar. Itu tidak mungkin. Apalagi sudah dilandasi, sudah diberi fondasi, diawali dengan yang kemampuan. Itu semua dia melakukan di luar sama tidak. Ya, apa yang terjadi? Oh, dia merasa senang. Oh, apa? Saya dihargai oleh mama, papa sebagai saya, anak-anak, remaja, muda yang sudah melakukan hal-hal yang sangat menyenangkan. Bahkan dia melihat hal-hal yang tidak menyenangkan mungkin. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi yang dia tidak bisa saja dia melihat hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh pemahaman dia di rumah. Di rumah hal-hal yang manis, yang enak-enak didengar. Berlandaskan firman Tuhan, penuh kasih, wah enak. Tapi di luar sana dia tahu apa yang terjadi, pergaulan yang sangat luar biasa. Apalagi dengan teknologi yang canggih, dia melihat dan sebagainya. Mengapa? Mamaku di sana tidak mengajari ini. Mamaku tidak tanamkan hal-hal seperti ini. Tapi di luar banyak hal-hal yang terjadi yang sangat luar biasa. Yang tidak bisa kita elak. Kita bisa elakkan. Tidak bisa kita tidak bisa kita beranjak dari situ. Semua ada. Bagaimana mengatasi semuanya itu? Tanamkan kepada anak-anak itu, mari saya. Segala sesuatu ceritakan. Sudah ya? Dengan senda guraunya, dengan belayannya. Nah sayang, kalau nanti menerima hal-hal nanti di luar sana, jangan bicara atau curhat dengan teman-teman. Kembali lagi kepada ya, bicara curhat kepada mama. Sekalipun kamu punya pacar, oh aku senang dengan dia, wah aku senang dengan dia, aku. Nah, curhat saja dengan mama, nggak perlu malu, ya. Baik mama. Nah, setelah pulang sekolah, mama, aku tadi ada teman baik dengan aku, dia cerita, dia kasih aku bunga dari rumput-rumput. Ini sayang, aku dapat ada bunga, aku dikasih bunga mama. Cerita saja, ya. Hal-hal yang sangat sederhana, cerita semua. Jadi ditekankan seperti itu dan dia lakukan pada saat nanti dewasa. Pada saat remaja, pemuda dia lakukan itu semua, ya. Tetapi apakah yang di luar kita dapati hal yang seelok, sepantas, seindah yang mama katakan? Tidak. Apa yang terjadi? Dia bertanya kepada mama, kok di luar begini ya, aku bertemu begini. Bahkan dia bertanya hal-hal yang tidak masuk di akal. Apa yang terjadi? Kita sebagai orang tua harus lebih pandai. Sekarang pandai banget saya, melalui media ada, melalui buku, ya, buku di toko buku Gramedia banyak. Semua bacaan-bacaan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita
yang tidak bisa kita jangkau, yang tidak bisa kita elakkan akan muncul di benak kita. Itu semua ada pertanyaan. Jawaban-jawaban yang bisa kita berikan yang terbaik buat anak kita. Jadi, kalau misalnya anak usia dini, saya tidak, bagaimana kok adik bisa ada di dalam perut? Nanti oh ya, karena papa, mama ada kasih sayang di sana. Tuhan Yesus berikan buat mama papa yang indah sekali. Jadi ada deh, ada di dalam perut. Tapi sayang, nanti aku sudah SMP. Nanti kakak, adik dapat pelajaran biologi. Wah, di sana akan tahu lebih jelas. Begitu ya, iya. Setelah SMP apa yang terjadi? Sudah ada jawabannya, Kak? Apa yang terjadi? Tutup mulut. Sudah mama, sudah stop, sudah tahu mama seperti itu. Apalagi sudah remaja, pemuda, remaja, wah, pemuda sekali sudah banyak misalnya, ya. Jadi mari banyak jawaban-jawaban yang mengandung edukasi, mengandung pendidik, semua ada di sana, ya. Semua ada di buku-buku ini, buku-buku di Gramedia dan mungkin saya juga malas untuk buku-buku sharing, mungkin sharing melalui HP, komunikasi dengan tetangga yang lebih dewasa, lebih ahlinya dan sebagainya. Kita sharing banyak hal-hal yang kita dapati, komunikasi yang kita dapati pada masa-masa sekarang. Ya, baik. Walaupun hal-hal yang sangat urgent sekalipun, banyak bisa terjawab. Ya, bahkan menghadapi segala education, kita mendapati pelajaran education sekali. Kemudian menghadapi hal kekerasan yang ada di televisi. Nah, televisi langsung kita bersama-sama bicara, meresponi di sana bicara bahwa ini tidak berlandaskan demokrasi. Kita tanamkan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak disadari anak-anak. Pertama, oh mama orang tua kita tidak tanamkan. Jadi tidak mungkin kita percaya apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita yang terbaik. Ya, nah. Jadi mari kita harus benar-benar koreksi segala kesalahan, kebenaran buat anak-anak kita. Ya, jangan ke tempat lain. Kita diskusikan di rumah. Tadi sudah disinggung ya. Jadi segala sesuatu ingat tadi dua. Segala sesuatu katakan dengan tegas dan benar. Nah, tepat dan jelas. Ada dua kemungkinan. Pada saat itu terjadi, dan dua, pada saat kita panggil bersama untuk bicara. Jadi ada dua alternatif. Biasanya, kenapa kalian bicara, ngobrol, tapi sementara kalian kok yang lainnya pegang sesuatu? Buat apa kalian berteman, berkumpul, dan sebagainya? Mau apalagi belajar bersama. Tapi kalian pegang kesukaan kalian. Nah, itu boleh betul. Jadi kalau belajar bersama, mau bicara bersama, coba lupakan itu dulu, taruh dulu, dan kalian berbicara. Itu tepat. Tapi pada saat yang tidak tepat, mungkin hal-hal yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain, panggil. Dia tidak mau ditegur di situ. Ada anak yang tidak mau ditegur di situ. Ada anak yang mau ditegur. Nah, aku juga mau ditegur di situ. Aku kan malu sama teman-teman aku. Mama kok bicaranya begitu, bla 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 dan sebagainya. Ya? Jadi hati-hati menghadapi anak-anak remaja sekarang. Dia kritis dan pandai untuk membalik pembicaraan kita. Ya? Banyak sekali yang dia utarakan. Jadi hati-hati. Nah, kalau memang urgent,
langsung. Kalau tidak rangkul anak dan kita kembali, jangan membuat aib. Kita saling perbincangkan di sana, ya, bicarakan bersama. Baik. Kemudian yang kedelapan. Kadangkala anak-anak kita, jangankan anak-anak remaja, kita pun sudah dewasa, kadang-kadang orang tua kita bicaranya itu saja, ngomongnya itu, di-repeat, diulang-ulang itu lagi, aduh kadang-kadang bosan, tutup kuping kita. Apalagi anak remaja saya. Kalau bicara kesalahan, saya bicara kesalahan ini, katakan yang ini saja. Katakan yang itu saja. Sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Bukan bicara kembali lagi ke belakang. Kamu kemarin begini. Kamu kemarin begitu lagi. Ya, jangan katakan hal-hal kesalahan yang sudah terlewati. Bahkan diulang lagi. Pada saat itu, apa yang terlihat, apa yang dilakukan tidak disenangi. Baik anaknya maupun orang tuanya, tegurlah pada saat itu. Itu saja. Lingkup kecil saja. Jangan melebar kemana-mana. Ya, anak itu tidak senang. Apalagi membicarakan hal kegagalan, kekurangan yang sangat kurang sekali. Diulang-ulang. Mama, dia lari. Dia pergi ke rumah temannya yang lain, bahkan bisa bermalam di sana. Aku lagi sebel sama papa sama. Aku tidak suka sama. Jangan munculkan lari anak. Ya, mari kita berikan dorongan, motivasi semangat untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik. Jangan yang baik-baik saja, kita maunya terbaik. Ya, segala sesuatu tentu akan memberikan hasil. Hasil itu pun kita hargai. Jangan kita kadang-kadang hati-hati, jangan kadang-kadang menghargai, kadang-kadang nanti kamu harus rajin belajar, naik kelas, dapat nilai yang terbaik, terbagus, terranking, dan sebagainya. Kalau tidak ranking, mulai dengan tidak. Kita rangkul semua anak-anakku. Hasil karyaku tidak apa sayang, tapi nanti ke depannya belajar lebih rajin, mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, kita rangkul dalam segala kondisi apapun. Tapi jangan lupa, setelah berhasil dengan segala karya itu, kita beri puji. Tapi ingat, jangan kepujian, ya, beri pujian. Kita hargai. Tapi ingat juga, jangan munculkan hadiah-hadiah. Sementara, sayangku, nanti mama kasih hadiah. Kamu harus begini, saya kasih hadiah. Pada saat itu mamanya tidak ada dana, kekurangan dana. Apa yang terjadi? Mulai, mama, kok tidak ada hadiah buat aku? Bla 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 bla. Dia mulai menuntut seperti ini, ya. Jadi tidak. Berikanlah penghargaan, pujian yang kasih, menimbulkan kasih saja. Itu saja yang kita perlukan. Kalau sekarang itu kadang-kadang orang tua nonton bareng-bareng sarangi dengan cinta, ya, dengan cinta saja itu kita akan anak-anak senang, ya. Jadi jangan menunjukkan hal yang hadiah-hadiah besar dan sebagainya. Apalagi dengan kata, aduh bintangku, puji-pujian yang begitu tuh hati-hati ya. Bintangku, permataku dan sebagainya. Itu jangan saya. Jangan katakan hal-hal yang berlebihan. Itu namanya berlebihan. Kalau zaman sekarang lebay, itu jangan ya. Jadi mari kita katakan yang kasih seperti apa ya. Enak didengar, enak diucapkan. Perilaku yang enak itu anak sudah terjawabkan dengan gembira. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai hati-hati, jangan sampai terlihat itu anak tutup kuping, apalagi tutup mata dan lari. Wah, aku takut. Nah, jadi hati-hati. Jadi mari ciptakan suasana yang gembira. Ada damai di sana, ada sukacita di sana, baik di rumah maupun di luar. Ya. Terima kasih, selamat berkarya, biar selalu anak-anak remaja, pemuda, menjelang pemuda kita
ada damai, ada sukacita. Biar ini menjadi berkat buat kita, memperkaya buat kita semua. Dan belajar terus untuk mengasihi anak-anak kita yang terbaik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Terima kasih Bu Desi yang sudah menyampaikan materi tentang anak-anak dan juga remaja, bagaimana orang tua dan peran orang tua begitu penting bagi anak-anak dan khususnya remaja, bagaimana memiliki waktu dengan mereka, bisa memberikan teladan yang baik bagi mereka, mendampingi mereka, memahami dan juga mengerti mereka. Mudah-mudahan materi ini pastinya berguna untuk orang tua dan juga para pendidik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya Bu Desi untuk materi-materi yang tadi sudah disampaikan. Biarlah materi ini pastinya menjadi hal yang pembelajaran yang berguna bagi kita semua. Seperti itu. Terima kasih Bu Desi. Tuhan berkati ya Bu. Sama-sama, Tuhan memberkati. Ya, sampai ketemu lagi di channel berikutnya, di channel Anak dan Remaja bagi Kristus, di mana kita akan curhat dari hati ke hati, kita akan ngobrol tentang firman Tuhan, belajar tentang dunia pendidikan anak dan remaja, dan belajar banyak buku-buku yang akan memberkati kita nantinya. Materi hari ini sudah disampaikan oleh Bu Desi. Sekali lagi kita bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk belajar. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di channel berikutnya dengan tema dan topik berikutnya. Sampai bertemu lagi. Dah, Bu Desi. Wah, terima kasih. Sama-sama, Bu.